Namaku Anissa, usia 32 tahun. Sudah 6 tahun aku menikah dengan Arman, lelaki yang dulu membuatku yakin bahwa cinta itu sederhana, cukup saling percaya dan saling menjaga. Kami dikaruniai satu putra, Raffi, yang kini berusia 5 tahun dan sedang gemar menggambar dinosaurus di dinding ruang tamu, meski sudah sering aku larang. Kami tinggal di rumah besar milik keluarga Arman bersama ibu mertuaku, Bu Sulastri. Rumah itu berdiri kokoh di pinggir kota, berpagar putih dengan taman mungil yang selalu kutata setiap pagi. Semuanya terasa damai. Setidaknya, begitulah yang terlihat dari luar. Hari itu, matahari bersinar hangat. Seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku tahu betul kesukaan masing-masing penghuni rumah ini. Arman suka telur dadar setengah matang, Raffi suka roti dengan selai coklat, dan Bu Sulastri hanya mau teh manis tanpa gula, manisnya cukup dari rezeki anak dan menantu. Katanya dulu, sebelum nadanya berubah jati dingin seperti is. Tapi pagi ini terasa sedikit berbeda. Arman terlihat lebih mesra dari biasanya. Ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, sesuatu yang mulai jarang ia lakukan sejak 2 tahun terakhir. Aku hanya tersenyum kecil. Mungkin ini pertanda baik. Mungkin dia mulai sadar bahwa akulah rumahnya yang sejati. Raffi, nanti sore mama ajak ke taman, ya, ujarku sambil mengecup pipinya. Boleh, mama, aku bawa dinosaurusku juga. Serunya dengan tawa yang memecah keheningan dapur. Bu Sulastri datang dengan langkah perlahan. Wajahnya seperti biasa, datar, tidak sinis, tapi juga tidak hangat. Aku menyapanya dengan senyum dan menyodorkan teh favoritnya. Tehnya panas, Bu. Baru diseduh. Ia hanya mengangguk kecil. Tak ada terima kasih, tak ada senyum. Tapi aku sudah terbiasa. Aku pikir ini adalah bagian dari menjadi menantu. Sore harinya, aku duduk di teras sambil memangku Raffi. Angin sore menyapu lembut rambutku yang kusanggul seadanya. Aku menatap halaman rumah yang perlahan dipenuhi warna keemasan dari matahari yang hampir tenggelam. Aku tidak tahu bahwa semua ini hanya ketenangan sebelum badai besar datang. Dan ternyata, badai itu datang dalam bentuk seorang wanita muda berhijab syari dan membawa seorang anak kecil yang wajahnya mirip sekali dengan suamiku. Petang itu, saat aku sedang menyuapi Raffi di teras, sebuah mobil putih berhenti tepat di depan pagar rumah. Seorang sopir membukakan pintu, dan keluar seorang wanita dengan langkah ragu. Tangannya menggenggam koper besar, dan tangan satunya menuntun seorang anak laki-laki usianya mungkin sekitar 3 tahun. Awalnya aku kira itu tamu jauh, mungkin saudara lama dari pihak Arman yang ingin bersilaturahmi. Tapi jantungku langsung mencelos saat melihat reaksi ibu mertuaku yang keluar tergopoh-gopoh dari ruang tengah, langsung memeluk wanita itu erat-erat seolah-olah menyambut anak kandungnya yang pulang dari luar negeri. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang juga, Nak Sere, seru Bu Sulastri dengan mata berkaca-kaca. Masuk, masuk, ini rumahmu juga. Sere, siapa Sere? Kenapa ibuku ibu mertuaku terlihat begitu bahagia menyambutnya? Dan anak itu, kenapa wajahnya seperti cerminan kecil dari Arman? Aku berdiri. Raffi masih di pangkuanku, memeluk erat leherku karena ikut merasa suasana berubah. Bu, ini siapa ya? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang meski dadaku sudah seperti digelegakan air panas. Bu Sulastri menoleh. Sorot matanya berubah tajam bukan karena marah, tapi seperti sedang menimbang-nimbang bagaimana menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah lama ingin ia ungkapkan. Ini, Sere, istri Arman yang kedua. Katanya ringan sekali, seolah baru mengenalkan seorang tetangga baru, bukan fakta bahwa suamiku ternyata punya istri lain. Aku mematung. Waktu seolah berhenti. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Raffi memanggil, Mama, kenapa? Aku ingin menjawab, tapi aku sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Sere hanya tersenyum canggung padaku, lalu menunduk, menghindari pandangan. Seolah dia tahu bahwa keberadaannya di sini sedang menghancurkan dunia seseorang. Dan orang itu adalah aku. Malamnya, Arman pulang dan langsung masuk ke kamar tanpa menatapku. Aku menyusul, menunggu penjelasan.
menunggu setidaknya satu kalimat yang bisa menjelaskan kenapa aku tidak tahu bahwa aku bukan satu-satunya istri. Maaf, katanya pelan. Hanya itu. Maaf, tanyaku lirih. Sudah 2 tahun kamu nikahi dia, dan kamu cuma bilang maaf. Aku ini istri sahmu, Arman. 6 tahun kita hidup bersama. Aku nggak berniat nyakitin kamu. Nis, katanya. Mama yang minta aku nikahi dia. Dia anak dari sahabat baik Mama waktu kecil. Mama nggak bisa tolak permintaan keluarganya. Aku juga. Aku bingung. Tapi aku tetap sayang kamu. Aku minta kamu ikhlas. Demi Raffi. Demi keluarga kita. Kata ikhlas itu menamparku lebih keras dari apapun. Malam itu aku tidak menangis. Air mataku seperti beku. Yang terasa hanya kosong. Dan perasaan asing terhadap rumah yang selama ini kupikir adalah milikku. Karena mulai malam itu, aku sadar aku bukan satu-satunya istri. Dan rumah ini bukan hanya rumahku lagi. Yang lebih menyakitkan adalah ketika aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana istri kedua itu, disambut Mbak Ratu. Pagi itu, aku turun ke dapur seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Raffi dan Arman dengan perasaan yang belum pulih dari luka semalam. Tapi begitu aku sampai di meja makan, pemandangan itu menyambutku. Bu Sulastri sedang mengadukan teh hangat untuk Sere dengan senyum yang selama ini tak pernah kuterima. Sere, kamu maunya roti bakar pakai selai stroberi ya? Atau mau bubur ayam? Nanti biar ibu yang buatin, kata Bu Sulastri lembut, seperti sedang berbicara pada putri kesayangan. Aku berdiri di ambang pintu, mematung. Tak seorang pun menoleh padaku. Tak ada sapaan pagi, tak ada pandangan sekilas. Bahkan Arman pun duduk di sebelah Sere seolah itu sudah biasa. Seolah aku hanya tamu di rumah ini. Dengan suara pelan, aku berkata, saya sudah buatkan sarapan. Barulah mereka menoleh. Arman hanya mengangguk tanpa bicara. Bu Sulastri malah berkata, oh, ya udah, biar disimpan aja dulu. Sere lebih suka makan yang hangat langsung, bukan yang udah lama di dapur. Aku menunduk. Hati ini seperti diremas. Aku mencoba menahan air mata, tapi rasanya terlalu sesak. Hari-hari setelah itu berjalan bagai mimpi buruk. Sere mulai tinggal serumah bersama kami. Kamarnya di lantai atas, tepat di seberang kamar tidurku dan Arman. Dan entah kenapa, Arman lebih sering terlihat di atas daripada bersamaku. Alasannya selalu sama. Main sama anak. Raffi mulai bertanya, Mama, kok ayah sering main sama anak Tante Sere? Ayah nggak suka main sama aku lagi? Ya, aku hanya bisa memeluknya erat, membenamkan wajahku di rambut anakku, supaya ia tak lihat air mataku yang jatuh diam-diam. Yang membuatku semakin kehilangan kendali adalah ketika ibu mertua secara terang-terangan mengatakan bahwa Sere lebih cocok jadi menantunya. Saat aku sedang menyapu halaman, aku dengar pembicaraan mereka di ruang tamu. Sere itu lembut, sabar, gak suka banyak protes. Beda sama Anissa yang terlalu ngatur-ngatur. Ibu lebih tenang kalau Arman sama kamu. Aku berhenti menyapu. Aku ingin masuk dan bertanya apa maksud semua itu. Tapi untuk apa? Apa ada yang akan peduli dengan perasaanku? Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, memeluk Raffi yang sudah tidur. Arman belum pulang. Atau mungkin dia sedang di kamar seberang. Pikiranku kalut. Aku istri sah, tapi aku diperlakukan seperti tak ada. Rumah ini milikku juga, tapi aku seperti bayangan yang tidak diakui keberadaannya. Dan saat itu juga, aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan diam. Aku harus melakukan sesuatu demi diriku, demi anakku. Tapi saat aku berani angkat bicara untuk pertama kalinya, aku justru diusir dari rumahku sendiri. Pagi itu, setelah mengumpulkan keberanian sepanjang malam, aku memutuskan untuk bicara baik-baik dengan Arman. Aku tunggu dia di ruang makan, tepat setelah dia menurunkan si kecil dari lantai atas. Arman, kita bisa bicara sebentar? Tanyaku pelan tapi tegas. Dia menoleh dengan ekspresi datar. Nanti aja, aku buru-buru mau antar anaknya Sere ke dokter. Justru itu yang ingin aku bicarakan. Potongku, aku istrimu, Arman. Tapi aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku capek, capak merasa tak dihargai.
Bu Sulastri yang dari tadi duduk di ruang tamu langsung menyahut tajam. Kalau kamu capek, ya istirahat. Anissa, jangan bikin keributan pagi-pagi. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Saya nggak berniat ribut, Bu, tapi saya punya hak bicara. Saya istri Sah Arman, dan saya juga ibu dari anaknya. Tapi sejak Ser datang, saya seperti tidak dianggap. Ser yang baru turun dari lantai atas tiba-tiba mendekat, membawa segelas susu hangat. Dia menunduk, suaranya lirih, "Maaf, Kak Nis, saya nggak pernah niat ganggu. Saya kesini karena diminta Mama." "Cukup," potong Bu Sulastri. "Kalau kamu nggak terima Ser di sini, berarti kamu yang harus pergi. Rumah ini milik saya, bukan milikmu. Jangan merasa paling benar." Deg, hatiku serasa diremukkan. Aku menatap Arman, menunggu ia membelaku, menunggu dia mengatakan jangan isir. "Anissa, dia istriku." Tapi yang kuterima hanya diam. Diam panjang yang menusuk lebih dari 1000 kata. Aku menggenggam tangan Raffi yang berdiri di sampingku, memeluk kakinya karena merasa tegang. "Jadi gitu, Man?" tanyaku pelan. "Aku harus pergi, karena aku memperjuangkan hakku." Arman menunduk. Aku nggak mau ribut, Nis. Aku cuma pengen semuanya tenang. Tenang. Baginya ketenangan adalah aku pergi. Bagi mereka, aku istri Sah adalah pengganggu, sementara Ser istri kedua justru dipeluk seperti permata. Dengan napas gemetar, aku masuk ke kamar, mengepak baju secukupnya untukku dan Raffi. Tangisku tak bisa lagi kutahan. Tapi aku tahu, aku harus pergi. Kalau tetap tinggal, aku akan hancur. Aku pamit tanpa kata-kata. Arman hanya berdiri di depan pintu, menatapku kosong. Ser menangis di belakangnya. Dan Bu Sulastri hanya berkata, "Semoga kamu sadar suatu hari nanti." Hari itu, aku berdiri di pinggir jalan dengan satu koper kecil, seorang anak di gendongan, dan hati yang baru saja dihancurkan oleh orang yang paling aku percaya. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal. Aku harus bangkit, demi Raffi. Aku tidak akan kalah. Langkah kakiku terasa berat saat meninggalkan rumah itu, rumah yang dulu kuanggap sebagai tempatku pulang, tempatku merasa aman. Kini, ia telah berubah menjadi tempat yang membuatku merasa paling tak diinginkan di dunia. Dengan sisa tabungan yang ada di dompet, aku memutuskan menumpang angkutan kota ke rumah satu-satunya orang yang masih bisa kutuju, Mbak Lilis, kakak sepupuku, yang tinggal di pinggiran kota. Dulu kami cukup dekat, meski belakangan jarang berkomunikasi. Aku hanya bisa berharap hatinya masih selembut dulu. Ketika sampai, wajah terkejut Mbak Lilis menyambutku di depan pintu. "Anissa, ya ampun, kamu kenapa bawa koper dan ini Raffi?" "Ya, astaga, masuk, masuk." Aku tak sanggup menjawab. Tangisku pecah saat kakakku memelukku hangat. Sesuatu yang tidak kudapatkan selama bertahun-tahun dari keluarga suamiku. Hari-hari di rumah Mbak Lilis tidak mudah, tapi jauh lebih damai. Di sanalah aku mulai menyusun kembali puing-puing hidupku. Setiap pagi, aku mengantar Raffi ke paut dekat rumah. Lalu aku membantu Mbak Lilis menjahit, merapikan kain, dan menerima pesanan seragam sekolah dari tetangga sekitar. Tanganku kasar, mataku lelah, tapi hatiku perlahan mulai kuat. Hingga suatu malam, saat aku sedang menidurkan Raffi, Mbak Lilis masuk sambil membawa brosur pelatihan kewirausahaan gratis dari Dinas Sosial. "Coba kamu ikut ini, Nis. Pelatihannya gratis, dan kamu bisa belajar bikin kue atau sabun cair. Siapa tahu bisa kamu jual." Mataku berbinar. Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Dan saat itu juga aku menetapkan satu tujuan baru dalam hidupku. Aku akan mandiri. Aku akan buktikan pada Arman dan keluarganya bahwa aku bukan beban. Aku bisa berdiri sendiri bahkan lebih baik tanpa mereka. Aku mendaftar pelatihan itu esok harinya. Setiap hari aku belajar membuat kue basah, bolu kukus, dan risoles. Di sela-sela itu, aku mulai menawarkan daganganku di WhatsApp ke grup alumni SMA dan tetangga sekitar. Awalnya hanya 3 orang yang pesan, tapi pelan-pelan pesananku bertambah. Bahkan ada warung kopi kecil yang mulai ambil risolesku setiap pagi. Namun,
Perjuanganku tak semudah yang kukira. Tantangan datang saat modal makin menipis, kompor rusak, dan Raffi tiba-tiba demam tinggi. Aku hampir menyerah. Hampir saja aku menekan nomor Arman, hanya untuk meminta bantuan. Tapi aku urungkan. Tidak, aku tidak boleh lemah lagi. Jika aku sudah keluar dari rumah itu demi harga diriku, maka aku harus tetap berdiri, sekalipun tertatih. Tapi, malam itu, aku benar-benar berada di titik terendah. Raffi menggigil demam tinggi di pangkuanku. Wajahnya pucat, napasnya sesak. Uang di dompetku tinggal 10.000. Kompor rusak. Adonan kue masih setengah jadi. Dan besok, ada pesanan 50 risoles yang harus kukirim sebelum pukul 7 pagi. Aku duduk di lantai dapur, menahan tangis. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku memang tak sanggup. Kupeluk Raffi erat, berharap tubuhku bisa memberinya kehangatan yang cukup. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa, "Ya Tuhan, jika aku harus hancur, hancurkan aku sekarang. Tapi, tolong, jangan ambil Raffi dariku." Tepat saat itu, pintu rumah diketuk keras. Mbak Lilis membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang berdiri di luar. Bu Nur, tetangga sebelah yang biasa membeli kueku untuk warungnya. "Anissa, kamu baik-baik aja?" tanya Bu Nur, setengah panik. "Aku lihat tadi kamu pulang dari puskesmas, sambil gendong anakmu yang panas. Nih, aku bawa termos air panas dan paracetamol anak. Aku juga bawa nasi dan lauk buat kalian. Maaf kalau sederhana." Air mataku pecah, bukan karena sedih, tapi karena aku lupa bahwa masih ada orang baik di dunia ini yang tulus menolong tanpa pamrih. Malam itu, Raffi mulai membaik. Aku kembali ke dapur, menyelesaikan adonan risoles dengan bantuan Mbak Lilis. Kami menggoreng, membungkus, dan menyiapkan semuanya sampai fajar menyingsing. Tepat jam 6:30 pagi, risolesku sampai di warung langganan. Dan hari itu, aku menerima pesanan baru dari 2 tempat sekaligus. Sejak hari itu, segalanya perlahan berubah. Pelatihan kewirausahaan memperkenalkanku pada koperasi lokal yang bersedia membantu modal usaha kecil. Aku mulai menerima pesanan snack box untuk rapat-rapat kelurahan. Bahkan ada undangan ikut bazar UMKM di Taman Kota minggu depan. Dari dapur, sempit rumah Mbak Lilis, aku membangun mimpi baru bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Raffi. Aku belajar bahwa sebuah keajaiban tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang datang dalam bentuk termos air panas dan seplastik nasi bungkus. Dan yang lebih mengejutkan, keajaiban berikutnya datang dalam bentuk yang tak kusangka-sangka. Seseorang dari masa lalu yang diam-diam memantau perjuanganku, tiba-tiba menghubungiku. Namanya Reza, lelaki yang dulu pernah hampir kujadikan suami sebelum Arman datang dan menghancurkan semuanya. Kami berpisah karena Reza pindah kerja keluar kota dan tak sempat berpamitan. Hubungan kami terputus begitu saja. Dan saat aku tahu dia kembali, aku sudah jadi istri orang. Pesan WhatsApp-nya membuatku terdiam. "Nis, aku lihat akun jualanmu dari story teman kita. Kamu luar biasa. Kalau kamu butuh tempat produksi atau bantu modal, bilang ya. Aku buka usaha kuliner juga sekarang. Kita bisa kolaborasi." Hatiku bimbang. Aku tahu niat Reza mungkin tulus. Tapi, bukankah membuka pintu masa lalu hanya akan memperumit hidupku yang baru saja stabil? Mbak Lilis tahu siapa Reza. Dan ia hanya berkata pelan, "Nis, yang penting kamu tahu batas. Kalau memang bisa kerjasama, kenapa tidak? Tapi jaga hatimu." Aku pun memutuskan bertemu Reza di sebuah kafe terbuka yang ramai. Kami bicara seperti 2 sahabat lama. Reza kini punya dapur produksi sendiri. Ia menawarkan tempat, alat, bahkan packaging yang lebih profesional untuk risoles dan kukuku. Tapi ada satu syarat, kata Reza tiba-tiba. Jantungku berdegup kencang. "Apa? Kamu harus mau ikut pameran produk kuliner akhir bulan ini. Aku daftarin kamu sebagai mitra, tapi kamu yang maju. Pakai brand kamu sendiri. Aku hanya bantu di belakang." Aku terdiam. Aku berdiri di pameran, di depan umum, membawa nama sendiri. Ketakutan menyergap. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya janda yang dibuang mertua, mantan istri yang dituduh tak berguna.
Tapi, bukankah ini saatnya aku membuktikan kalau aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikir? Sementara itu, kabar dari rumah Arman membuat emosiku kacau. Seorang tetangga lama menghubungiku diam-diam. Nis, aku nggak ikut campur ya, tapi aku dengar Winda ternyata belum resmi jadi istri Arman. Katanya mereka ribut terus dan mertua kamu mulai jengkel karena Winda nggak becus urus rumah. Aku nyaris tak percaya. Dulu mereka mencampakkanku demi perempuan itu. Kini mereka mulai menuai apa yang mereka tanam. Tapi aku tak ingin larut. Fokusku bukan balas dendam. Fokusku adalah Raffi, adalah hidup kami ke depan. Tapi semua keteguhan hatiku mulai goyah ketika suatu malam, Arman tiba-tiba berdiri di depan rumah Mbak Lilis. Dengan wajah lelah dan suara lirih ia berkata, "Anissa, aku salah. Aku mau kamu pulang." Kalimat itu keluar dari mulut Arman, pria yang dulu mengusirku dari rumah seolah aku ini sampah. Aku berdiri mematung di depan pintu rumah Mbak Lilis, sementara Raffi yang sedang bermain di ruang tengah langsung menoleh. Tangannya memegang mainan kesukaannya, mata kecilnya membelalak menatap ayahnya. "Pulang?" tanyaku lirih, nyaris tak terdengar. Arman mengangguk, mencoba tersenyum. "Winda nggak seperti yang aku kira. Rumah Jeti kacau, Mama juga nyesel. Mereka semua mau kamu balik, demi Raffi." Aku menahan napas. Demi Raffi. Dulu, waktu aku minta agar Raffi bisa tinggal bersamaku, mereka menertawakanku. Sekarang setelah yang baru tak bisa diandalkan, mereka minta aku kembali. "Arman," aku menatap matanya. "Kamu butuh aku? Atau kamu cuma butuh pembantu rumah tangga yang bisa masak, bersihin rumah, dan ngurus anakmu?" Wajah Arman kaku. Ia terdiam beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. Senyumnya memudar. Matanya tak berani menatapku. Dan saat itulah aku sadar. Ini bukan tentang maaf, tapi tentang harga diriku yang dulu mereka hancurkan. Malam itu, aku menangis. Bukan karena ragu memilih, tapi karena luka lama kembali terbuka. Di satu sisi, aku punya kesempatan membuktikan diriku di pameran kuliner, sebuah langkah besar yang bisa jadi awal kehidupan baruku. Di sisi lain, ada Arman dan Raffi. Aku tahu betapa anakku merindukan ayahnya. Tapi aku juga tahu, aku tak akan bisa bahagia jika kembali ke rumah yang dulu hanya memberiku luka. Aku butuh waktu. Besoknya, aku bertemu Reza untuk finalisasi persiapan pameran. Ia melihat mataku yang sembab, lalu diam sejenak. Dia datang. "Ya." Aku mengangguk. "Dan kamu masih mikirin dia?" Aku tak menjawab. Reza menatapku, lalu berkata pelan, "Nis, kamu bukan perempuan yang harus terus minta diterima. Kamu perempuan yang pantas dipilih karena kamu layak." Kata-kata itu menggema di kepalaku hingga malam tiba. Dan malam itu juga, aku membuat keputusan. Aku tak akan kembali ke rumah Arman. Tapi aku akan biarkan Raffi bertemu ayahnya. Dengan syarat, aku tetap menjadi pengasuh utama. Keputusan ini menghancurkan hati Arman. Tapi anehnya, justru membuatku merasa utuh untuk pertama kalinya dalam hidupku. Tapi ujian belum selesai. Saat pameran kuliner tinggal 2 hari lagi, kabar buruk datang. Dapur produksi Reza kebakaran akibat korsleting listrik. Semua peralatan hancur, semua bahan baku gosong. Dan sekarang, hanya ada satu pilihan tersisa untukku. Bangkit dari puing-puing atau kehilangan segalanya. Aku menatap peruntuhan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Seperti mimpi buruk yang datang tanpa diundang, semua harapan dan persiapan kami luluh lantak. Dalam sekejap, rasa putus asa mulai merayapi relung hatiku. Apakah aku harus menyerah? Apakah ini tanda aku tak pantas untuk mimpi yang selama ini aku perjuangkan? Tapi ketika aku melihat Raffi yang sedang tidur di kamarnya, aku tahu aku tak boleh kalah. Anak kecil itu menggantungkan masa depan pada perjuanganku. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk dia. Keesokan harinya, aku menghubungi beberapa teman lama, bahkan pelanggan tetap yang pernah membeliku kueku. Aku membuka kampanye kecil-kecilan lewat media sosial, meminta dukungan dan bantuan. Tidak mudah. Banyak yang skeptis. "Kamu kok mulai lagi dari nol?" kata beberapa komentar nyinyir. Tapi aku abaikan. Aku hanya fokus pada satu hal. Bangkit.
Reza juga tidak tinggal diam. Meski dapurnya hancur, ia tetap berdiri di sampingku. Kita harus cari dapur alternatif, ujarnya tegas. Aku ada kenalan yang bisa pinjamkan tempat untuk sementara. Aku mengangguk, setetes harapan muncul kembali. Hari demi hari, kami bekerja keras, tanpa kenal lelah. Dari pagi hingga larut malam, kami membuat kue risoles di dapur pinjaman itu. Pameran kuliner semakin dekat, dan aku harus memastikan semuanya siap tepat waktu, tapi ujian masih berlanjut. Arman datang lagi, meminta aku untuk membicarakan masa depan Raffi. Kali ini dengan nada berbeda, penuh penyesalan dan harapan. Aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini, aku tahu aku harus menentukan batas yang jelas. Aku tidak bisa terus-terusan membiarkan hatiku tersakiti. Pada hari pameran tiba, aku berdiri di depan stan kami dengan dada yang berdebar. Orang-orang mulai berdatangan, mencicipi kuku yang selama ini kuperjuangkan. Komentar positif mulai berdatangan, dan hatiku mulai berdetak lebih kencang dengan penuh harapan. Dan di tengah keramaian, ada sosok yang tak kuharapkan muncul, ibu mertua yang dulu membuangku. Ia berdiri di sudut, menatapku dengan mata penuh tanda tanya. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kuku lagi. Ini tentang membuktikan siapa aku sebenarnya. Suasana pameran terasa makin panas. Stan kami dipenuhi pengunjung yang penasaran dan mulai antri untuk mencicipi risoles serta kuku yang kupersembahkan dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, aku merasakan tatapan tajam dari sudut ruangan. Ibu mertua berdiri dengan wajah yang sulit kubaca antara terkejut, bingung, dan entah apa lagi. Hatiku berdebar, tapi aku tetap tersenyum sambil melayani pelanggan. Aku tahu ini adalah momen yang sudah lama kutunggu, kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang mereka pandang sebelah mata. Setelah acara selesai, ibu mertua mendekatiku. Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini, Anissa. Katanya lirih, hampir tak percaya. Aku salah dulu memandangmu. Lanjutnya dengan suara serak. Aku menatapnya, suara hatiku berbisik, ini bukan tentang kesalahanmu. Ini tentang aku yang memilih untuk bangkit. Dengan tegas aku menjawab, terima kasih atas pengakuannya. Tapi aku ingin hidupku sekarang fokus pada Raffi dan masa depan kami. Aku butuh ruang untuk membangun kebahagiaan kami sendiri. Hari-hari setelah pameran, hidupku berubah perlahan. Bisnisku makin dikenal, aku mulai mendapat pesanan dari berbagai tempat, dan yang terpenting, aku dan Raffi mulai merasakan kebahagiaan yang dulu hilang. Arman juga mulai belajar menerima bahwa aku bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Kami menjalin komunikasi demi Raffi, bukan atas dasar cinta, tapi tanggung jawab sebagai orang tua. Kini aku berdiri di depan cermin, melihat perempuan yang dulu rapuh kini berubah menjadi kuat. Aku sadar, hidup tidak harus sempurna untuk bahagia. Yang penting adalah keberanian untuk memulai kembali dan percaya pada diri sendiri. Malam itu aku menulis di diariku. Aku mungkin tidak mendapat cinta yang sempurna, tapi aku punya kekuatan untuk mencintai dan menjaga keluargaku dengan sepenuh hati. Dan aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Malam itu, setelah menulis di diariku, aku memejamkan mata dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada haru, tapi juga keteguhan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keesokan paginya, aku membuka pintu rumah dengan semangat berbeda. Raffi berlari ke pelukanku, tersenyum cerah. Aku tahu, dia merasakan perubahan itu juga. Namun, perjalanan ini tidak semudah yang kuharap. Beberapa tetangga mulai bergosip tentangku, mempertanyakan keputusan dan pilihan hidupku. Mereka tak tahu betapa besar perjuangan yang aku lewati. Tapi aku memilih untuk tak ambil pusing. Aku fokus pada diriku, Raffi, dan usaha yang mulai berkembang. Setiap tantangan yang datang, kubayar dengan doa dan kerja keras. Suatu hari, ibu mertua datang lagi, bukan untuk menghakimi, tapi dengan tangan terbuka. Dia membawa beberapa hadiah untuk Raffi dan permintaan maaf yang tulus. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan damai yang sejati. Kami duduk bersama, berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Anissa, katanya lirih, aku ingin kita mulai dari awal.
untuk Raffi, dan untuk keluarga ini. Aku tersenyum, menyadari bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tapi tentang hati yang mau menerima dan memaafkan. Aku pun membuka hatiku sedikit demi sedikit, membiarkan kedamaian masuk. Meskipun luka lama masih ada, aku yakin cinta dan pengertian bisa menyembuhkannya. Malam itu, aku menatap Raffi yang tertidur, nyenyak di sampingku. Aku berjanji pada diriku sendiri dan pada Tuhan, bahwa aku akan menjadi ibu dan perempuan yang kuat, yang bisa memberikan kehidupan terbaik untuk anakku. Ini bukan hanya kisahku, tapi kisah kita semua yang pernah jatuh, terluka, dan bangkit lagi. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, melihat wajah yang kini penuh bekas perjalanan hidup, bekas luka yang berubah jati kekuatan. Aku tersenyum, menyadari betapa jauh aku telah melangkah dari perempuan yang dulu merasa tak berdaya. Reza datang membawa kabar baik. Pesananku meningkat pesat, dan ia akan membantu mengelola usaha kami lebih profesional. Raffi, dengan polosnya, berkata, "Ibu, aku bangga sama ibu." Kata-kata sederhana itu membuat hatiku meledak penuh kebahagiaan. Aku dan ibu mertua kini membangun hubungan yang baru, tidak sempurna tapi penuh pengertian. Kami belajar memaafkan, membuka lembaran baru demi Raffi dan masa depan keluarga kecil kami. Malam itu, aku duduk menulis lagi di diariku. Hidup memang tak pernah mudah, tapi dari tiap luka, aku belajar bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam diri sendiri. Aku bersyukur atas segala yang terjadi, karena itu membuatku menjadi aku yang sekarang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Kisahku mungkin berakhir di sini, tapi hidup terus berjalan. Aku siap menghadapi apapun dengan hati yang tegar dan cinta yang tak pernah padam. Aku adalah Anissa, ibu, pejuang, dan perempuan yang memilih bahagia di tengah segala rintangan.